Al-Quran. Jazakallah khairan jazak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Quran Surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض إن الله بكل شيء محيط. Quran Surah An-Nisa ayat 124, 125 dan 126. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Fala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni ladzata maksyiatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban
وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Jamaah, iya jangan lepas gitu dong. Orang ke taklim itu butuh energizer, jangan loyo. Duduk di majelis ini keberkahannya luar biasa. Nabi berkata, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang hadir di majelis ilmu dengan semangat, tidak loyo, akan demi Allah ia pulang membawa jalan menuju syurga. Semangat itu diperlukan karena kita butuh sungguh untuk menjalankan syariat Allah. Kalau loyo, kita nggak punya power untuk istiqomah di jalan Allah. Saya doakan yang semangat rezekinya melimpah. Saya doakan yang semangat rumah tangganya sakinah. Saya doakan yang semangat anak-anaknya menyejukkan jiwa. Saya doakan yang semangat spesial untuk ibu-ibu, uang belanjanya ditambah. Saya doakan yang semangat hutang dan cicilannya lunas. Saya doakan yang semangat Allah izinkan menjadi tamu Allah untuk berangkat haji ke Baitullah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ini baru asyik. Beda antara jamaah. Hidup segan tapi tak tahu. Kalau MC membuka dengan pantun, maka Rizal Muhammad akan balas dengan pantun. Beli pepaya ke Surabaya, naik bajai ke kota Jakarta. Hati Riza senang dan bahagia menatap hamba Allah jalan menuju surga. Beli baju bersama Novi, punya celana jeans gak pernah dicuci. Untuk ibu-ibu yang pengen selfie,
izin dulu sama suami. Beli baju ke Sungai Kakap, makan degan ke Kota Beras tadi. Untuk ibu-ibu yang semangat, saya doakan suaminya tak kawin lagi. Jemaah, alhamdulillah. Saya bersyukur malam ini hadir di tempat mubarak Masjid Mardatillah, Masya Allah, sesuai dengan namanya. Semoga pula membawa keridhaan Allah. Saya menghadapi kumpulan-kumpulan orang pilihan malam ini. Karena apa? At-Taubah 18. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Segolongan orang-orang yang disebut beriman, segolongan orang-orang yang diiring pada konteks taat kepada Allah, mereka yang suka memakmurkan masjid. Maka siapa yang hatinya terpaut dengan masjid, sholat di masjid, sedekah di masjid, iktikaf di masjid, taklim di masjid, maka selamat. Anda adalah golongan orang-orang pilihan Allah. Apakah tidak menarik apa yang dikatakan Rasulullah dalam satu hadis riwayat Bukhari 1423, Muslim 1031, sab'atu yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Maka selamat buat orang-orang yang selalu rindu ingin datang ke masjid, ingin selalu menghadap Rabbnya di masjid. Maka dia adalah golongan-golongan yang demi Allah di hari kiamat nanti 7 manusia akan dilindungi Allah. Jamaah, apa tidak terangsang dengan perasaan apa yang diungkapkan Nabi kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 656, man shallal isya fi jamaah faka'annama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, seolah-olah Anda diprioritaskan sebagai hamba Allah yang mengerjakan ibadah setara dengan ibadah separuh malam subuh, separuh malam. Man shalla subha fi jamaah faka'annama shallal laila kullah. Maka barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka tertulis di hadapan Allah Anda beribadah 1 malam suntuk. Wow, keren. Tetapi hadis ini tidak merangsang semua orang, hanya merangsang golongan orang-orang yang hidup hatinya dengan keimanan mutlak. Maka laki-laki yang terangsang dengan ayat hadis ini, maka ia akan mencoba memakmurkan masjid dengan kekuatan tenaga yang super duper. Mohon maaf Pak, ke masjid itu bukan sisa tenaga Anda. Anda salah beribadah adalah sisa kehidupan dunia. Sudah capek di kantor, urusin dunia, energi power terkuras dengan apa yang sudah kita kerjakan di luar, sisanya untuk ibadah kepada Allah. Loh. Tetapi kalau ibadah adalah prioritas, sedangkan dunia adalah the second destination, tujuan kedua, maka demi Allah Anda akan punya power yang luar biasa untuk menjalankan hidup ini. Semoga hari ini adalah puncak semangat untuk istiqamah di jalan Allah. Amin. Yang saya hormati MC kita, lucu juga. Jangan lupa nanti yang ingin mencatat nomor telepon saya akan catat di bawah ini. Tak tambah. Ada orang lebih banyak. Jemaah, yang saya hormati adalah Ketua MUI Kota Prabu Muli, Bapak Ustadz Haji Ali Aman. Syukran ala bihudurikum. Syukran Ustadz sudah hadir, Masya Allah. Dia hadir sama orang-orang taat, rasanya dunia ini penuh dengan berkat dan selamat. Semoga Bapak Haji Ustadz Ali Aman senantiasa dalam keberkahan dan cinta Allah. Yang saya hormati perwakilan dari Dewan Kemakmuran Masjid Mardatillah, Bapak Haji Kemas
Muhammad Amin ya. Masya Allah, syukur Ustaz sudah hadir dan bisa mengumpulkan jamaah yang luar biasa ini. Semoga malam ini adalah malam pertama untuk membangkitkan semangat di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Dan yang saya hormati Ustaz yang baru menikah, yang baru pulang dari Madinah, Ustaz Sudarmanto, Masya Allah. Ternyata menikah itu enaknya 10%. Jujur, ternyata menikah itu enaknya 10%. Sedangkan yang 90% sangat enak sekali. Makanya Ustaz Sudarmanto nggak dari dulu nggak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hari ini beliau membaca surah yang luar biasa Bapak Ibu. Saya bergetar dengan bacaan ayat beliau. Karena apa? Ada pesan. Ada pesan dari setiap ayat-ayat Allah yang bisa menggetarkan qalbu yang hidup. Sedangkan kita tahu al-jannah mushtaqatun arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Quran. Nah, konteks membaca di sini tidak cukup Anda cuma membaca, tetapi kembali kepada hadis Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang terbaik man ta'allam, yang belajar. Berarti kalimat belajar bukan cuma membaca, tetapi wajib memahami. Bukan cuma memahami, tetapi masuk pada tahap mentadaburi. Bukan cuma mentadaburi, tetapi drill of action. Perlu amal soleh atau action dari apa yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi semoga bacaan tadi betul-betul menggetarkan jiwa kita untuk semakin cinta dan menangis terhadap janji-janji Allah untuk hamba-hamba orang yang beriman. Ibu sehat? Masya Allah. Ibu kerudungnya bagus tuh, warna ungu. Ungu ya? Ungu itu biasanya kesukaan para janda deh. Tapi ini enggak ya? Bukan ya? Enggak ada makna dengan warnanya, enggak kan? Cuma suka aja. Ini seragam dari majelis taklim mana? Alhamdulillah. Wow, Darunas. Oh gratis. Siapa yang beli ini? Dari donatur. Oh, dari donatur, Masya Allah. Terima kasih para donatur. Makanya ada dompet du'afa yang menggandeng komunitas Real Indonesia Mengaji untuk syiar malam ini dalam bidangnya dakwah. Semoga ibu yang hadir selalu dalam berkah Allah. Semangat yuk. Ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibantu. Kau mengandung lagi, mengandung terus. Wow, hebat. Jemaah, kembali kepada Ustaz Sudarmanto. Beliau membaca surat apa yang tahu dapat hadiah dari gue. Para muslim itu pakar, mukmin itu pakar. Ayat yang dibaca, oh ini surat ini ayat ini. Kalau kita nggak paham surat dan ayat yang dibaca, buat apa ayat-ayat Allah bertebaran berjumlah 6.666 ayat kalau kita nggak paham? Karena mukadimahnya adalah dari Quran. Mukadimahnya adalah dari Quran. Maka saya harus menyampaikan dulu pesan dari ayat ini. Siapa yang tahu itu surat apa, dari ayat berapa sampai ayat berapa? Ibu, Pak, siapa yang tahu dapat Quran dari gue? Ustaz jangan kasih tahu ya. Jemaah, surat pertama adalah surat Al-Fatihah. Surat kedua, oh surat pertama Al-Baqarah bukan. Surat pertama itu Al-Fatihah. Surat kedua Al-Baqarah. Surat ketiga Al-Imran.
surat keempat An-Nisa, surat kelima Al-Maidah, surat keenam Al-An'am, surat ketujuh Al-A'raf, surat kedelapan Al-Anfal, surat kesembilan At-Taubah, surat kesepuluh Yunus, surat 11 Hud, surat 12 Yusuf, surat 13 Ar-Ra'd, surat 14 Ibrahim, surat 15 Al-Hijr, surat 16 An-Nahl, surat 17 Al-Isra, surat 18 Al-Kahfi, surat 19 Maryam, surat 20 Taha, surat 21 Al-Anbiya, surat 22 Al-Hajj, surat 23 Al-Mu'minun, surat 24 Ibu tak tahu. Oh buka Apa iya selama hidup Bapak enggak hafal 114 surat tamanya dan nomor urutannya? Dari sini kita sudah jelas betapa jarang membuka Quran untuk dicermati secara serius. Nama surat saja enggak hafal dengan letak nomornya, apalagi 6666. Apa kabar? Kabur. Langsung ketawa. Jemaah, sedih Pak. Bapak sadar gak kenapa umat Islam di Indonesia mundur? Karena Anda sudah boleh mengecilkan Quran sebagai petunjuk. Ibu, kenapa ibu sekarang banyak masalah dalam rumah tangga? Karena Anda lebih suka buka handphone daripada buka Quran. Jemaah, kita sadar atau tidak? Kita sudah meninggalkan Al-Quran secara pelan tapi pasti. Inilah kenapa kita kualitas imannya dari dulu semakin mundur, tidak semakin kuat. Seandainya umat manusia semakin kuat, Anda akan tengok masjid kekurangan saf dan terlalu overload dengan jamaah, saking hebatnya dia memahami Quran dengan baik. Tapi kenapa masjid tidak pernah penuh? Apalagi sholat subuh. OMG, hello. Coba Bapak lihat pemandangan sholat subuh di masjid-masjid Indonesia. Anda pegang dada sambil mengelus dada, tidak sesuai dengan kuota yang diinginkan Nabi. Padahal Nabi berkata dalam hadis riwayat Bukhari 657 dan Muslim 437, laisa sholat afdala 'ala al-munafiqin min sholatil fajr wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma wal hadwa. Seandainya orang tahu tentang kekuatan sholat subuh dan isya berjamaah, maka mereka akan datang dengan cara merangkak, tinggalkan semua aktivitas, sakit pun akan ditahan rasa sakitnya untuk menghadap jamaah isya dan subuh. Tetapi mereka tidak sadar hingga Rasulullah menyebut golongan sholat yang memberatkan untuk orang-orang munafik. Mereka munafik. Banyak muslim tapi munafik. Seandainya mereka tidak munafik, Anda akan melihat masjid ini penuh dengan lautan manusia untuk mencapai shaf pada sholat subuh dan jamaah isya dan subuh. Maka mulai hari ini saya berharap semoga kita istiqamah di jalan Allah. Belum dijawab tadi. Mari baca surat apa? Surat apa? Ada yang tahu nggak? Dapat hadiah Quran? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal. Yang dibaca adalah surat Al-Fatir atau surat Fatir. Surat keberapa Bu Fatir dalam Al-Quran? Ibu, dengar kabar nggak kalau Ayu Ting Ting mau nikah lagi? Dengar? Enggak dengar? Ketinggalan. Nggak tahu? Ayu Ting Ting mau nikah dengan orang Korea loh. Bu, anaknya Ayu Ting Ting siapa tuh pertama?
Jangan dong. Bilqis. Anaknya Raffi Ahmad siapa yang pertama, Bu? Oh, keren. Lihat saya hanya surat Fatih, mati. Menemukan jawaban susah sekali. Jemaah. Al-Fatih adalah surat ke-35. Ya Allah, gimana umat Islam ini begini modelnya, Pak? Harusnya begitu kalau dibaca ayat kas. Itu surat ini, ayat ini sampai ayat ini. Karena apa? Kita betul-betul concern. Ini tandanya selama hidup Anda dan saya tidak concern terhadap Al-Quran. Jemaah. Baik, saya sudah jawab surat Al-Fatir, surat ke-35. Dari ayat keberapa sampai ayat berapa? Ya Allah. Yang Ustaz Sudarmanto baca adalah ayat 27, 28 dan 29. Ada perlindungan makna yang wajib kita pelajari. Di ayat yang 27, tanda-tanda kebesaran Allah tentang turunnya hujan yang menciptakan kehidupan. Di ayat yang ke-28 ada pernyataan yang sangat kita jadikan pegangan. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Tolong jangan terjebak dengan kosakata ulama. Ulama di sini tidak pasti dia yang penampilan yang menggunakan jubah, memakai peci, tetapi ulama di sini lebih kepada konteksnya ahli ilmu, orang yang betul-betul mendalami keilmuan Islam secara totalitas. Jangan terjebak dengan penampilan. Don't judge by the cover, karena penampilan tidak menentukan. Ibu, jilbabnya lebar, alhamdulillah. Bajunya lebar, alhamdulillah. Mulutnya lebar, alhamdulillah. Ibu, coba angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Halo, aduh, ada orang yang pernah ngomongin orang. Makanya jangan terjebak dengan penampilan. Jangan terjebak dengan penampilan. Ulama di sini bukan pada objek yang membuat kita mendeskripsikan dengan bajunya, pecinya, sorbannya atau apanya. Tetapi ulama di sini adalah bentuk jamak dari kalimat-kalimat ahli ilmu, orang-orang yang berilmu dengan ketaatannya semakin takut dan dekat kepada Allah. Bapak kalau terjebak dengan penampilan, Bapak tahu nggak padepokan yang ditutup Gus siapa? Samsudin. Hah? Samsudin. Penampilannya syar'i, gue kalah. Tetapi apa yang terjadi? Praktek syirik terjadi di tempat itu. Don't just read the cover. Inna Allah yanzuru ila suwarikum wa abarikum, walakin yanzuru qulubukum wa a'malikum. Allah tidak melihat penampilan dan uang kalian. Yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Makanya kita nggak usah lihat terjebak-jebak. Adapun orang yang penampilannya buruk, pasti buruk belum dan ya Bu, betul Bu. Jangan lihat dari penampilan, tapi lihat dari akhlak, keseharian dan ilmunya. Maka kita berharap semoga yang duduk di sini tergolong orang-orang ahli ilmu yang dengan ilmunya dia dapat itu khauf, takut kepada Allah. Ada orang punya ilmu sombong, ada Pak? Ada. Ilmunya tinggi sombong. Ada. Siapa yang bicara? Lulusan mana? Lulusan dari mana? Sombong. Apa iya hamba Allah itu sombong dengan keilmuannya? Mohon maaf, orang yang alim semakin berilmu seperti ilmu padi ya Bu ya. Semakin berilmu merendut, tawadu. Dia banyak tahu Pak, cuma diam. Karena apa? Saking tawadunya untuk menghargai perasaan dan sikap. Jamaah,
beliau baca, Masya Allah. Ini genggaman kehidupan bagi anda yang ingin tidak pernah rugi dalam hidup. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang ingin bertransaksi dengan Allah, anda dan saya yang tidak ingin rugi, selalu untung dalam hidup, selalu berbisnis dengan keuntungan yang maksimal kepada Allah, maka ada 3 syarat yang mesti kita utamakan dan kita lakukan. Yang pertama, masuklah golongan orang-orang yang membaca Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah. Golongan kedua adalah wa aqamus shalah, golongan orang-orang yang menegakkan salat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Dan bersedekahlah engkau, berinfaklah engkau dengan hartamu, keluarkan hartamu di jalan Allah, baik secara niatan, terang-terangan, atau sirran, sembunyi-sembunyi. Jadi Bapak Ibu, kalau beramal boleh terbuka, boleh sembunyi, tergantung event dan momen yang sangat dibutuhkan. Kalau dalam rangka penggalangan dana donasi pembangunan masjid, jangan sembunyi-sembunyi. Kalau bisa jor-joran. Tadi Ustaz itu bilang poniran. Terang mana poniran? Perumpamaan. Oh, poniran sekian, bagus dong. Biar ponirin gak nyumbang, ya nggak Pak? Habis ponirun pasti ikut. Kan selain berlomba-lomba, terus tapi ikut khairat. Oh iya, ponirun nyumbang, akhirnya Pak Irin juga nyumbang. Iya Bu? Itu boleh. Jadi jangan pernah mencerca sifat orang dalam bersedekah, sirran wa alaniyatan. Boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Masya Allah. Inilah ayat yang tadi dimukadimahkan oleh Ustaz kita, langsung menghunjam di dalam dada. Inilah orang-orang yang tidak akan pernah rugi Pak. Inilah orang-orang yang tidak akan pernah rugi Bunda. Inilah untung yang akan Anda dapatkan dengan keuntungan yang tidak akan pernah hilang dalam hidup kita, asalkan 3 tabiat ini ada dalam tabiat jiwa Anda. Orang yang baca Quran, orang yang sholat, dan orang yang bersedekah. Inilah yang disebut 3 in 1. Bu, zaman sekarang sampo masih ada 3 in 1. Shampoo, conditioner, dan serum jadi satu. Makanya rambut ibu, wah, indah. Nah, kalau formula sampo aja punya 3 in 1 Pak, kita pun sebagai hamba Allah, kalau Anda yang mendapatkan gelar tijaratan dan tabur, berbisnis dengan Allah, dengan bisnis yang tidak pernah merugi, 3 in 1, 3 paket ini adalah paket harga mati yang jangan pernah hilang dari tabiat keseharian kita. Baca Quran, salat, dan sedekah. Anda amalkan 3 tabiat ini setiap hari, demi Allah Anda berbisnis dengan Allah, dengan bisnis yang tidak merugi. Alhamdulillah. Yuk kita sedekah dulu yuk. Saya mau tabiat ini ada dalam keseharian kita. Silakan tim dari komunitas Riwayat Indonesia Mengaji untuk membentangkan kantong ajaibnya dan masukkan sedekah Bapak Ibu agar tabiat malam ini semakin sempurna. Hamba yang sholat, baca Quran, dan yang terakhir tabiatnya adalah sholat. Yuk, saya iringi dengan salawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya Bapak, sallallahu alaihi wasallam. Ayo semuanya, sallallahu ala Muhammad. Adik-adik, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam.
Semuanya sallallahu alaihi tanpa terasa waktu terus berjalan mengiring kita ya Pak. Dan saat ini hijrah Nabi, hijrah Rasulullah telah berusia 1444 Hijriah. Masya Allah. Apa yang sudah Anda lakukan untuk Rasulullah Bapak? Apa yang sudah kita lakukan untuk Rasulullah Ibu? Perjuangan apa yang pantas kita dengungkan untuk Allah? Dan apa komitmen hidup kita di jalan ini? Inilah renungan kita hari ini. Banyak orang yang tidak sadar kalau hidup ini adalah amanat besar, Pak. Kenapa Adam diciptakan? Kenapa Adam dibuang ke dunia? Lalu kenapa keturunan Adam itu diletakkan di dunia? Sebab semua punya desain, punya maksud dan tujuan. Apa desain Allah menciptakan kita? Bapak boleh buka surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab adalah surat 33. Dari surat Al-Ahzab ini punya 73 ayat, Pak. Bapak baca surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna ala samawati wal ardi wal jibali. Sesungguhnya ini adalah amanat yang diletakkan pada langit, bumi dan gunung. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali tetapi fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Bapak Ibu tahu, langit menolak, gunung menolak, bumi menolak. Bukan tidak taat kepada Allah, tetapi amanatnya terlalu berat. Tak sanggup langit, tak sanggup bumi, tak sanggup gunung. Tetapi wahamalahal insan, manusia menerima amanat ini. Innahu kana zaluman jahula. Berapa banyak manusia yang bersifat bodoh dan zalim kepada Allah karena tidak menjalankan amanat-amanat kehidupan yang telah dibebankan kepada kita. Jamaah, hidup ini bukan freestyle, Pak. Gaya bebas menurut nafsu kita. Hidup ini bukan freestyle, gaya bebas tanpa aturan yang sebenar-benarnya kita hidup di dunia tanpa tujuan. Karena hidup ini adalah amanat yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Ibu, apa amanat yang pertama? Amanat yang pertama adalah 3 transaksi manusia kepada Allah. 3 transaksi manusia kepada Allah. Bapak Ibu sadar nggak? Anda sudah terlibat sumpah mati kepada Allah. Saya dan Bapak sudah terlibat sumpah transaksi yang tidak boleh diingkari keberadaannya. Sumpah apa itu? 3 ayat transaksional kita kepada Allah. Yang pertama Al-A'raf ayat 172. Wa in akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an takunu yawmal qiyamah. Sampai hari kiamat pun akan diingat apa yang kita ucapkan kepada Allah. Antakunu yawmal qiyamah, apa yang kita ucapkan sampai hari kiamat. Allah berkata, alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Rabb kalian? Kita menjawab, qalu bala syahidna, kami menjadi saksi ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan kami akan setia seumur hidup kami. Sumpah ibu dan bapak yang pertama. Transaksi Anda yang kedua dalam Quran surah Al-An'am ayat 162. Ayat ini banyak dihafal. Qul inna salati wa nusuki
Allah. Ini transaksi Anda loh Pak. Ini sumpah Anda yang Anda ucapkan. Semua kehidupan yang dikasihnya untuk Allah, semua waktu akan lelah untuk Allah. Faktanya tidak cocok. Anda berkata, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati." Hidupku ya Rabb, matiku, semuanya untukmu. Faktanya dunia terlalu menguras energi kita sampai kita capek ngurusin dunia, sisanya ngurusin Allah. Betul? Ibu, ibu pernah ngurusin dunia apa adalah ibadah? Jujurlah. Bapak tahu nggak Pak? Dunia ini bikin lelah Pak. Tapi sudah tahu dunia bikin lelah, Anda terus berlari mengejar fata morgana. Dan lucunya lagi, dunia bukan tempat tinggal, betul? Dunia tempat orang meninggal. Sudah tahunya dunia yang fana ini akan game over, semua akan selesai. Lucunya lagi, kita santai dalam mempersiapkan kehidupan akhirat, betul? Kita tergolong santuy kan terhadap akhirat. Tahajud enggak, duha jarang, sedekah pelit, 5 waktu di masjid kadang-kadang, terus mau masuk surga. Aduh. Saya heran ya, kita terlalu santuy di urusan ibadah. Giliran sedekah, berapa kotak amal Jumat? 5.000. Beli pulsa pakai Telkomsel 100.000. Ternyata paket internet lebih menggiurkan Anda daripada sedekah akhirat. Kurban perasaan. Handphone, wow, Samsung A53. Harga 6,5 juta. Beli 1 ekor kambing, enggak. Sudah tak kurban, sibuk cari kupon kurban. Saya heran ya Pak. Orang mampu beli handphone dengan argumentasinya dengan berbagai merek yang dia suka, dengan fitur-fitur tambahan lah, RAM-nya lah, memorinya, apanya terserah. Tetapi lucunya, kenapa urusan kurban tidak menarik Anda untuk lebih exciting daripada membeli itu? Ibu, haji belum? Belum? Sudah? Yang belum? Kasihan deh Pak. Kenapa belum? Paling asyik haji di usia muda Pak. Paling menderita haji di usia manula. Sudah tua haji Allah. Sudah tahu haji itu amalan fisik. Dia jawab, ayo cepat. Siapa suruh Anda berangkat haji dalam keadaan tua? Haji waktu muda mantap, karena haji adalah fisik. Tetapi banyak orang mikir haji bagi yang mampu. Mampu di sini bukan duit loh ya. Anda berparadigma kalau mampu hanya karena duit, itu salah besar. Buktinya kemarin 460 jamaah haji Indonesia dengan visa furoda, 1 orang 320 juta dideportasi tanpa hormat dari Jeddah. Bukan dari Indonesia Pak, terbang dengan pesawat sampai di Jeddah, 1 lagi ke Mekah, dipulangkan tanpa hormat. 460 jamaah karena visanya pakai visa Singapura dan Malaysia. Haji furoda itu harusnya nggak boleh dijual loh Pak, karena itu visa undangan kerajaan Arab Saudi. Tetapi di negara-negara dijual dengan harga yang mahal. Akhirnya 460 orang kaya yang duitnya banyak ditolak masuk Mekah. Terus Anda berpikir orang yang haji itu mampunya karena duit? Maaf, kalau memang karena duit, mereka sudah tiba di Mekah pakai duit. Mampu di sini lebih kepada iman. Bapak, motor apa umroh?
yang ketiga adalah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Hidup ini punya konsep, Pak. Kalau konsep kita sesuai dengan kemauan Quran, Ibu, demi Allah, konsep Anda sesuai dengan kemauan Quran, dunia dengan rendah diri akan datang ke rumah Anda. Ibu, seandainya konsep Anda cocok dengan Quran, dunia dengan merendahkan diri akan datang ke rumah Anda tanpa diminta. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang taat kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap masalahnya dan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Ini janji mutlak Allah untuk yang taat dan mendahulukan Allah. Lebih jelasnya lagi, konsep hidup terdapat dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas surat keberapa, Bu? Surat keberapa, Bro? 28. Iya, 28. Jangan takut, Bro. Al-Qasas 28. Dapat tadi ya? Sini. Iya, kamu. Iya, kamu. Hebat anak ini. Al-Qasas 28, betul. Dari mana kamu tahu? Jangan bohong. Hah? Iya, kenapa tahu dari Quran? Kapan tahu ini? Sudah lama, terkisih siapa? Hah? Sudah lama? Serius? Tak bohong? Alhamdulillah. Surah 28 Al-Qasas. Surah 29. Bahasa Palembang, lupa. Jamaah. Saya tidak lagi. 29 Al-Ankabut, Pak. Surat 29 Al-Ankabut. Surat 30. Ayo, apa itu? Ar-Rum. Surat 31. Belum. Ya udah, Bro. Iya, balik kasih ya, bawa sama mic-nya ya, dekat ya. Maksudnya kasihkan dia, ya. Takbir. Anak ini, dia cuma tahu surat Al-Baqarah. Saya tanya atas bawahnya surat Al-Baqarah. Tak tahu. Berarti kita farid berbeda. Tapi dia tahu. Jemaah. Bapak surat 28 Al-Qasas ayat 77. Allahu Akbar. Ini empat konsep hidup kita. Wa bataqi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Empat konsep ini Anda pegang dari Allah, dunia akan datang ke tempat Anda dengan cara merendahkan diri. Apa yang pertama? Wa bataqi fima atakallahu darul akhirah. Hendaklah kejar urusan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu untuk dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kepada setiap insan sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak mencintai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Masya Allah. Ibu, udah jelas ya konsep hidup, Pak. There is a priority. Ada prioritas yang harus Anda mainkan dalam pencapaian kehidupan ini. Apa prioritas yang kita tegakkan? Penuhi kuotanya Allah. Bu, penuhi kuotanya Allah. Kuota dunia hadir dihidangkan ke rumah Anda demi Allah. Selama ini, kenapa kuota dunia tidak tercukupi? Karena kita tidak pernah memenuhi kuotanya atau haknya Allah. Jemaah, 10 kuota Allah yang harus dipenuhi. Ketika Anda memenuhinya, insya Allah Anda akan mendapatkan nikmat dunia yang luar biasa. Ibu, ini inti kita hari ini, Pak.
10 kuota haknya Allah yang ketika Anda penuhi, maka Anda akan mendapatkan dunia dengan super duper luar biasa. Yang pertama, kuota yang pertama, tegakkan sholat 5 waktu di masjid. Itu kuota. Hamba Allah laki-laki yang menegakkan sholat 5 waktu di masjid tanpa putus seumur hidupnya, maka demi Allah dia telah memasuki kuota yang luar biasa. Laki-laki tidak mendapatkan hak untuk sholat di rumah. Beda dengan perempuan. Perempuan memang sholatnya di rumahnya. Kalau ke masjid boleh, tetapi tidak wajib. Tetapi laki-laki haknya adalah di masjid. Tidak ada keringanan bagi laki-laki untuk meninggalkan masjid kecuali dengan udzur syar'i. Man sami'an nida falam yatihi fala sholata lahu illa min udhrin. Laki-laki yang dengar adzan sengaja tidak melaksanakan sholat di mana ada ditegakkan untuk berjamaah tanpa udzur syar'i, sengaja hanya karena malas dan ada kepentingan dunia yang lain, maka demi Allah sholat yang dia tegakkan di rumah tidak diterima. Laki-laki di masjid, sobat, mulai hari ini beribadah di masjid sampai kita mati, Pak. Jangan pernah meninggalkan masjid kecuali kita mati. Bahkan akhir dari hidup kita pun diselamkan di masjid oleh orang-orang yang kita cintai. Maka masjid adalah harga mati untuk kuota Allah yang pertama. Jangan tinggalkan masjid. Ibu, suami bukan di rumah. Oke? Suami yang di rumah harus dinasehati. Kalau tidak mampu dinasehati, sama ibu belikan dia mukena warna pink, karena dia adalah laki-laki soleha. Ibu, ada yang menangis dari suami-suami di rumah. Tak pantas. Umum waktu saja izin kepada Nabi. Ya Rasulullah, izin aku tak sholat di masjid. Hal tasdaqu nida? Apakah kamu dengan adzan? Naam, fa'ajib. Kamu datang ke masjid. Seorang buta wajib ke masjid karena suara adzan. Bagaimana Anda yang sehat dengan mendengarkan panggilan adzan dan serasa tidak punya rasa tanggung jawab sedikit pun untuk menjawab panggilan Allah? Kuota yang kedua, jangan tinggalkan sholat tahajud. Afdhalus sholati ba'dal fardhi sholatul lail. Salat yang utama setelah 5 waktu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Bahkan ibu, ciri-ciri hamba yang betul-betul dekat dengan Allah, Al-Isra 79. Wa minan laili fata'ajjab bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang tahajud diletakkan di maqam mahmuda, derajat yang paling tinggi antara hamba-hamba Allah. Bahkan Bapak Ibu baca surat As-Sariyat 17-18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang taat tidurnya sedikit di waktu malam dan menghiasi malamnya dengan doa dan zikir sampai menjelang datangnya pagi. Bapak tidak tahu sindiran Allah kepada Rasulullah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, manusia yang berselimut, bangun. Nabi saja dibangunkan. Karena apa? Jangan pernah Anda melewatkan hidup tanpa sholat malam. Demi Allah, Pak, orang yang tidak sholat tahajud loyo. Anda tidak punya energi menjalani hidup. Tetapi orang yang tidak pernah lepas dari sholat tahajud, Anda semangat menjalankan hidup karena Allah yang menangkan semangat. Demi Allah, jangan tinggalkan sholat tahajud setelah 5 waktu. Ibu, kalau ingin merawat cinta suami istri, tahajud bareng dong. Idza taqada istumur rajulu minal lail. Apabila ada suami yang bangun tengah malam,
wa ayqadha imra'atuhu, dan membangunkan istrinya, fasalla raka'ataini, salat 2 rakaat, minad dakirin Allah katsiran dakiran, maka tercatat suami istri yang soleh. Berarti apa? Kalau ingin merawat cinta pasangan suami istri, ajak pasangan Anda tahajud bareng. Ini hadis yang membolehkan tahajud boleh berjamaah. Bu, sering tiap malam bangun suami. Halo, bangunin dong Pak istri. Yang apa Pak? Ayo sholat. Aku jadi imam, kamu jadi makmum. Setelah sholat berdua, Masya Allah, rasakan cinta yang semakin membara. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Yang ketiga, kuota yang harus kita penuhi, sholat duha 4 rakaat tiap pagi. Ibu, 4 amalan yang mendatangkan rezeki. Yang pertama, tidak meninggalkan sholat tahajud. Yang kedua, sholat duha 4 rakaat. Yang ketiga, baca surat Al-Waqi'ah tiap hari. Sebab hadis diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah berkata, siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, Allah angkat kefakiran dan kemiskinannya. Yang keempat, jangan tidur setelah sholat subuh. Orang yang suka tidur setelah sholat subuh, rezekinya dipatok. Jamaah, sampai Allah bersumpah, wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja, demi malam apa tidak telah gelap, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak akan pernah membencimu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Berarti apa? Orang yang sholat duha tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah, minimal 4 rakaat. Yang keempat, tahajud sudah, jamaah sudah, dua sudah. Yang keempat, perbanyaklah membaca Al-Quran. Demi Allah, Quran itu obat Bapak Ibu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmah. Quran itu syifa dan rahmat. Quran itu obat dan berkah. Maka orang yang membaca Quran, tubuh dan imunnya lebih sehat. Bapak tahu Brunei Darussalam? Bapak tahu Brunei Darussalam? Satu-satunya negara yang tidak pernah terkena COVID. Brunei tak ada satu warganya yang terkena COVID. Dan Bapak tahu satu amalannya? Sultan Hasan Al-Bolkiah mengeluarkan kebijakan peraturan di mana setiap rumah harus dihubungkan dan dibacakan Al-Quran sebanyak-banyak. Wow. Rajanya aja peraturannya Quran. Rajanya aja mewajibkan senantiasa baca Quran setiap saat, dimanapun biasakan dengarkan Quran. Makanya kebijakan yang pro Allah, insya Allah dijaga sama Allah. Ihfadillah yahfadka. Siapa menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Maka Quran adalah obat, kekuatan, momentum, keberkahan yang harus dipelajari, dibaca dan dipahami. Yang kelima, puasa Senin dan Kamis. Ayolah, bangunlah masyarakat yang cinta puasa, minimal seminggu 2 kali ya. Kalau pengen lebih lagi, yang paling bagus, ahabus syami ilallah syamu Daud. Puasa yang paling dicintai Allah sunnahnya adalah puasa sunnahnya Nabi Daud. Al-yawm sawm, al-yawm iftar. Sehari puasa, sehari berbuka. Itu yang terbaik. Di atas itu tidak ada. Puasa yang paling tinggi, sehari puasa, sehari berbuka. Atau minimal Senin dan Kamis. Yang keenam, jadilah ahli sedekah. Yang ketujuh, jangan lepas dari wudu. Yang kedelapan, banyak mengingat mati. Ini yang jarang dilakukan. Padahal hadis riwayat Ibnu Majah 4258, akhirul dzikra hadhihi allati ya'ni maut. Banyaklah berzikir ibu, berzikir tentang kematian. Caranya gimana Ustaz? Tengok kalau ada tetangga yang mati, rasakan dukanya dan lihat jenazahnya. Kalau hari ini Anda datang ke rumah duka karena ada suami teman yang meninggal, besok siap-siap
teman-teman datang ke rumah Anda karena suami Anda yang meninggal. Betul? Hari ini nama tetangga diumumkan sebagai hamba yang meninggal, besok bisa jadi nama kita atau nama keluarga kita diumumkan. Itu berarti Anda banyak mengingat mati. Dikir mati jarang, padahal dianjurkan sama Rasulullah. Orang yang hebat adalah orang yang banyak mengingat mati. Seseorang pemuda dari kalangan Ansor, faja'ahu rajulun minal Ansor fasalama ala Nabi. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Orang yang paling cerdas. Nabi berkata, "Aktsaruhum li mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'da istiqdada." Ulaika al-aqyas, orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal menuju mati. Maka yang kedelapan, hiasi hidup kita untuk banyak mengingat mati. Ya Bu ya? Betul Bu? Wahai manusia, janganlah kau tertipu daya oleh kehidupan dunia sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia semen, kok lemas? Dunia semen, akhirat semen. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, istri-istri mati. Ya bebas ketawanya, seneng banget loh. Jamaah yang ke-9, yang ke-9, jangan lupa untuk memuliakan orang tua. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Daud, "Thalathu da'awati mustajabah." Salatu da'awatil mustajabah. 3 doa yang mustajabah, yang tidak tertolak. Lahunna lasakafihinna, dan tidak diragukan lagi tentang doa ini. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang terdolimi. Yang kedua, da'watul musafir, orang musafir yang berjalan karena Allah dan punya tujuan tidak bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, da'watul walidaini ala waladihima, doanya orang tua kepada anaknya. 3 ini tidak akan tertolak. Seperti pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, "Man ahbu bi husni sahabati?" Siapakah manusia yang paling aku muliakan Rasulullah? Qala ummuka. Thumma man? Qala ummuka. Thumma man? Qala ummuka. Thumma man? Thumma abuka. Baru ayat kita. Berarti orang tua doanya tidak tertolak. Lebih ibu ya. Ibu tahu salah satu lancar rezekinya saya menggendong ibu saya kemanapun saya berdakwah. Bapak tahu saat ini saya membawa ibu yang sudah stroke hampir 4 tahun, lumpuh. Saya gendong naik ke pesawat, saya gendong turun dari pesawat, saya mandikan tiap pagi, saya suapin tiap pagi, saya pakai popok pampersnya, saya pakai bajunya, saya suapin, baru saya tinggalkan berdakwah. Hari ini berada di hotel. Nanti pulang begini, saya lihat beliau tidur. Besok begini terus berdiri setiap saat karena lumpuh. Setiap saat digendong memakai kursi roda. Dan saya berjanji kepada Allah sampai akhir hayatnya tidak akan pernah saya lepas beliau, sampai saya betul-betul mengembalikan kepada Allah dengan tangan saya sendiri. Dulu saya digendong, kini saya menggendong. Dulu saya disuapin, kini saya nyuapin. Saya bersyukur kepada Allah. Allah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk betul-betul berbakti kepada orang tua. Sebab inilah jalan keberkahan yang selama ini saya rasakan. Tidak ada doa yang tidak terkabul, Pak. Demi Allah, tidak ada doa dalam hidup saya yang tidak dijawab. Semua berjalan sesuai rencana, semua berjalan dengan sesuai harapan. Tidak satupun doa dan keinginan saya tertolak, sebab di dalamnya ada doa seorang bidadari penghuni surga yang tidak bisa tertolak oleh Allah. Saya buktikan bahwa orang tua saya, ibu yang stroke, sudah tak berdaya, tapi saya berharap, ya Rabb, setiap saya membuka bajunya, ya Rabb,
Ikhlaskan aku ya Rabb. Jadikan ini amalku ya Rabb. Jadikan ini doa dengan aku, kabulkan semua hajatku ya Rabb. Beliau sedang sakit, sabarkan aku ya Rabb. Jangan aku mengeluarkan kata-kata yang kasar dan melukainya ya Rabb. Sabarkan aku, dan aku bersyukur dengan penyakit ibuku. Aku akan ikhlas untuk menjaganya. Sampai detik ini tidak saya berikan pengasuhan kepada orang lain, sebab saya anaknya akan terus menjaganya sampai Allah mengambil kembali nyawa ibu saya. Itu janji saya. Dan ternyata salah satu keberkahan hidup berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sia-siakan adanya orang tua. Jangan sakiti adanya orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kalau sudah ada orang tua satu atau dua hidup bersamamu dan usianya sudah mulai renta, jangan berkata saya tak boleh, kita luar biasa. Makan nak, tadi kan sudah makan lagi mama, pikun deh mani, capek aku. Ya Allah, segitunya Anda, suaranya lebih tinggi dari suara emak Anda. Ini hasil sekolah universitas sarjana luar negeri. Oh ini hasil dari komlak, dari pendidikan sarjana luar negeri. Suara Anda lebih tinggi daripada suara emak Anda. Apa manfaat sekolah tinggi Anda? Kalau Anda pandai bersilat dari emak Anda, Pak. Apa manfaat dari sekolah tinggi Anda? Kalau Anda menyakiti kedua orang tua Anda, tak ada manfaat sekolah tinggi-tinggi. Pulang ke rumah, membentak orang tua dengan kalimat di atas suara itu. Yang terakhir, kuota yang harus dipenuhi di jalan Allah, senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia dengan akhlakul karimah. Ingat Bapak Ibu, akhlak nomor 1 ya. Pertanyaan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, siapakah mukmin yang utama di hadapan Allah? Ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Karena sudah pasti akhlak baik hasil dari ibadah yang diterima. Sholat bagus pasti akhlaknya bagus. Tapi kalau sholatnya tampak bagus tapi sudah nyakitin orang lain, maaf, sholat Anda perlu dipertanyakan, pasti tidak diterima. Sebab inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang kita kerjakan pasti akan membimbing kita untuk menghindari perbuatan keji dan dosa. Itu dah pasti. Jemaah, sudah 10 kuotanya Allah sudah saya sampaikan. Demi Allah, kalau ini menjadi pedoman hidup kita, mulai malam ini siap-siap Anda kebanjiran doa yang terus diijab. Subhanallah.